semuanya, kembali lagi bersama aku Arilistia. Hari ini aku kedatangan tamu yang spesial banget nih, namanya Mbak Tia. Dan hari ini aku akan berguru make up dengan MUA Hits Lampung, yaitu Neke Makeup. Mungkin Mbak Tia bisa kenalan dulu nih atau menyapa teman-teman. Oke, assalamualaikum. Perkenalkan ya, namaku Nurin Natia Gita. Aku sering dipanggil Tia. Aku dari Neke Makeup. Aku mulai mungkin ya dari tahun 2017 untuk baru pertama kali berkecimpung di dunia ini. Kalau boleh tahu nih, apa profesi Mbak sebelum menjadi MUA seperti sekarang? Aku tadinya bankers. Aku seorang bankers dengan posisiku pada saat itu adalah kepala unit KCP. Terus ketika Mbak memutuskan untuk keluar dari zona nyaman dan menjadi MUA, Mbak ada ketakutan nggak sih? Kayak misalkan nanti takutnya nggak ada yang mau pakai jasa kita? Enggak sih, kalau aku sih sebenarnya keluar dari kerjaan itu tahun 2018. Jadi aku kerja tadinya di Bank Muamalat, menjadi kepala pernah menjadi wakilnya BM, pernah juga menjadi kepala unit suatu kantor cabang pembantu gitu kan. Nah, tahun 2017 aku mulai berkecimpung di dunia ini gitu ya. Kenapa aku memutuskan untuk resign dari bank gitu? Karena aku tidak pernah melihat matahari. Gitu. Aku tidak pernah melihat matahari dan anakku ada 3. Anakku 3, yang satu sudah mulai SMP, terus yang kedua kelas 4 SD, dan yang satu ini udah mau masuk SD tahun ini. Dan mereka pada komplain, Bunda, kapan Bunda punya waktu buat kita? Kok yang ngambil rapot itu Eyang, kok yang nonton assembly kita pertunjukan di sekolah Eyang. Jadi kita nih anaknya Eyang apa anak Bunda? Wow, itu langsung ya sudah, kita resign. Dan setelah aku kasih tahu ke anak-anak, Bunda mau berhenti kerja ya gitu kan, langsung mereka meluk aku. Bunda, terima kasih ya sudah mengerti apa yang kami inginkan selama ini. Langsung ya Allah, nangis gitu kan. Anakku ternyata bilang seperti itu. Ya udah, berarti ini memang suatu langkah yang aku nggak salah gitu untuk anak-anak aku gitu kan. Jadi dengan ya tahulah gaji bank seperti apa gitu kan, dengan fasilitas dan prestisnya seperti gimana. Ternyata setelah berkecimpung di dunia MUA, aku resign tahun 2018 bulan Oktober sampai sekarang. Pada saat sebelum pandemi, ternyata salariku di bank sama salariku di sini itu hampir sama. Dengan jam kerja yang jauh lebih fleksibel, betul. Jadi kerjaan di sini kan cuma Sabtu Minggu kan. Memang kadang-kadang dari jam 2 pagi kita harus bangun gitu kan, sampai jam 12 siang kita masih di luar, tapi hanya 2 hari saja. Dan bahkan kadang-kadang kita cuma, misalnya ada yang wisuda gitu kan, ya paling cuma dari jam 4 pagi cuma sampai jam 9 pagi. Setelah itu waktu buat anak. Jadi masih ada waktu untuk mereka gitu loh. Mereka sama ibundanya gitu, mereka mau minta apapun itu masih bisa. Tapi bisa tercover dua-duanya lah, intinya begitu. Dan aku bisa menjalankan hobiku juga. Iya, betul. Karena ini hobi dan termasuk passion gitu jadinya. Berarti Mbak 2000 berapa Mbak? 2018 resign dari kantor, fokus di sini. Berarti udah mau 3 tahun ya? Iya, kurang lebih. Mungkin Mbak bisa kasih tahu nih ke teman-teman apa nama Instagramnya, biar teman-teman bisa lihat dan juga bisa follow. Karena dari yang aku lihat itu hasil karya Mbak itu tuh bagus-bagus banget dan bisa bikin pangling banget nih make upnya. Iya, jadi Instagram aku awalnya dari tahun 2017, jadi baru berkecimpung di dunia ini aku buat Instagram Neke_makeup. Tapi alhamdulillah ya, aku nggak tahu ini mungkin hikmah juga gitu ya dari Allah. Desember pertengahan kemarin dihack orang. Dihack orang dengan follower terakhir itu 44,6 ribu. Wah, pasti nyesek banget ya Mbak ya? Langsung itu kan perjuangan ya, aku juga ngerasain perjuangan dari yang pasti mungkin puluhan, terus kita ngumpulin sampai 44 dikit ribu. Gitu. 44.000,6 itu luar biasa sekali, itu langsung bikin aku langsung ya apa ya gitu kan. Ya begitulah, sempet kayak putus cinta. Seminggu itu aku sampai bengong aja nih, aduh kok gini amat gitu kan. Jadi kayak aku tuh langsung putus asa gitu loh jadinya gitu kan. Nah terus ya sekarang itu membuat IG baru Neke.makeup.
gitu. Mbak pas ke hack itu nggak bisa balik sama sekali ya, Mbak? Sudah berusaha untuk dikembalikan. Kebetulan ada teman yang informasikan ini loh Mbak, kalau mau ngembaliin akun yang dihack. Tapi ternyata setelah dicoba gitu ya, karena email alternatifnya itu emailku waktu di aku zaman kerja, dan aku waktu pada saat resign emailnya langsung ditutup kan, jadi udah nggak bisa berfungsi. Dan untuk salah satu alternatif lainnya adalah kirim SMS kan. Konfirmasi SMS, ternyata nomor yang aku daftarkan di IG itu nomorku yang 5 tahun yang lalu sudah aku nggak pakai. Ya nomornya mungkin udah nggak aktif lagi. Ya udah nggak aktif lagi karena itu ngelink ke Facebook kan, soalnya Instagramnya. Jadi makanya dia ngelinknya ke walaupun itu Instagramnya baru 4 tahunan lah ya, tapi nomornya itu udah aku masukin ke dalam Facebook, jadi ngelink gitu ke Facebook, ke Instagramnya gitu. Jadi sampai sekarang belum bisa kembali. Jadi buat akun baru ya Mbak ya? Buat akun baru. Perjuangan dari awal. Sebenarnya foto-fotonya yang sayang gitu, momen-momennya, foto-fotonya, wow itu, aduh ya udahlah kan nggak semuanya kita bisa save di handphone kan. Iya bener. Gitu. Ya buat teman-teman yang mungkin mau booking buat wisuda ya Mbak ya, buat wedding, bisa sama Mbak Tia. Bisa hubungin melalui Instagram ya Mbak ya. Di situ ada WA-nya juga ya Mbak ya. Ada WA-nya juga. Nah, kalian bisa langsung ke Instagramnya Mbak Tia. Apa tadi namanya Mbak? Make Makeup. Terus kalau suka duka yang Mbak alami apa? Yang Mbak rasakan? Suka duka, sukanya karena waktu uangnya banyak di sini, terus gajinya pun dengan waktu yang sebentar bekerja, tapi gajinya hampir sama dengan seorang bankers, dengan seorang pimpinan KCP gitu kan. Seorang pimpinan KCP nyaris gitu, hampir sama. Tapi dukanya apa ya? Mungkin harus bangun lebih pagi. Oh iya, kalau misalkan ke wedding gitu, Mbak, nanti jam berapa gitu? Tergantung. Kita kadang-kadang kalau kayak wisuda gitu ya, misalnya wisuda nih, ada sekitar 15 orang. Kita tuh harus bangun jam 2. Hah? Jam 2 pagi, sudah berangkat keluar gitu. Itu deg-degannya tuh deg-degan ketemu yang makhluk astral, deg-degan ketemu sama yang perampok atau pencuri, itu kan begal gitu kan. Itu yang resiko banget gitu kan. Itu yang deg-degnya itu di situ dukanya mungkin ya kalau menurut aku ya. Tapi aku lebih banyak sukanya sih, karena ini kan pekerjaan yang aku sukain ya. Maksudnya pekerjaan hobi yang dibayar. Nah, hobi yang dibayar, jadi ya senang-senang aja sih gitu. Terus kalau Mbak pertama kali lihat aku di mana? Maksudnya tahu ceritaku dari mana gitu? Dari salah satu wartawan Tribun. Jadi kebetulan aku dulu pernah beberapa kali mengisi artikel Tribun gitu kan. Nah, terus pada saat itu lihat story-nya gitu ya dari Mbak Dini namanya, dari wartawan Tribun, ngelihat, wow, ini face painting disabilitas amazing gitu kan, bisa membuat seperti itu. Dan apalagi setelah aku tanya sama Mbak Dini, ternyata memang dibilangnya bahwa yang berfungsi normal hanya kaki kiri, dan juga bermakeupnya menggunakan kaki kiri, jadi dengan brush diikat gitu kan. Kita aja pakai tangan 2 aja kadang-kadang susah loh gitu kan, mau melakukan seperti itu face painting. Aku aja belum bisa sampai sekarang face painting gitu loh, apalagi seorang Ari gitu loh. Jadi kayak inspirasi banget gitu. Ari bisa memberikan inspirasi bagi semua orang bahwa keterbatasan itu tidak menjadi halangan kita untuk berkreatif, berkreasi lah gitu. Nah, terus kenapa Mbak kepengen atau kepikiran buat ngajarin aku privat makeup? Karena memang sebelumnya aku belum pernah tuh Mbak privat makeup gitu. Nah, kenapa kepikiran dan juga kepengen privat aku gratis lagi? Aku merasa berbagi ilmu itu tidak akan pernah habis. Jadi kalau kita berbagi ilmu, itu akan semakin bertambah ilmu kita. Jadi tidak akan pernah habis. Kalau kita ya sama aja lah kayak kita berbagi uang, juga tidak akan pernah habis gitu. Akan balik lagi ke kita. Begitu juga aku cuma punya ilmu, jadi aku berbaginya ilmu. Dan juga menurut aku masih satu aliran loh. Ari ini kan hobinya melukis, sama-sama melukis sama aku gitu kan. Cuma aku ini makeupnya makeup yang standar gitu. Ari kan face painting gitu kan. Makanya wow, ini amazing banget nih. Aku tergerak gitu loh, ada rasa aku mau deh privatin Ari nih gitu loh. Dia pasti bisa nih menjadi, siapa tahu dia bisa dari aku privatin bisa menjadi kayak
apa ya namanya ya, pendapatan Arih nanti gitu loh. Jadi kayak sumber pendapatan Arih untuk uang jajan Arih. Itu aja sih. Siapa tahu kan nanti bisa seperti itu gitu. Apa Mbak selain itu aku buka privat makeup yang lain ngajarin yang Oh ya, aku ngajarin privat, cuma selama pandemi ini kan memang aku batasin gitu. Privat banyak kok juga yang privat sama aku, bahkan ada dari Singapura itu WA aku aja kaget. Oh, Gitu kan. Tapi sebenarnya bukan dianya sih, dia tahu dari klien aku. Jadi klien aku itu pernah makeup sama aku. Dia bilang ada temennya yang dari Singapura pengen belajar makeup karena ngelihat hasil makeupnya itu bagus gitu loh. Jadi semakin lama semakin nempel di kulit katanya gitu menurut pengakuan mereka gitu kan. Cuma kan aku nggak tahu ya, aku cuma melakukan yang do the best aja gitu loh. Ternyata hasilnya seperti itu, feedbacknya gitu kan. Akhirnya temennya yang di Singapura itu merasa tertarik, dia pengen pulang ke Lampung dan pengen private pada saat Desember kemarin. jadi Cuma belum, karena pandemi kan Singapura sama Malaysia kan tutup, bener-bener tutup kan, nggak boleh ada penerbangan apapun gitu. Ini pertanyaan terakhir aku ya Mbak sebelum kita ke sesi privat makeup. Mungkin Mbak bisa kasih tips ke teman-teman yang mau jadi MUA seperti Mbak. Jadi kalau mau jadi MUA itu sebenarnya prinsipnya adalah belajar, dan belajar. Karena memang membuat secantik itu dan sedetail itu benar-benar butuh jam terbang. Jadi belajar dan harus banyak latihan dan jangan pernah menyerah karena bikin alis itu susah, tidak segampang membuat mie ayam, mie instan. Tidak semudah membuat mie instan gitu kan. Nah biar teman-teman nggak kelamaan juga nunggunya, mending kita langsung ke privat makeup aja nih Mbak ya. Oke teman-teman, ini adalah model kita pada hari ini yang wajahnya sama sekali belum di makeup. Pertama dibersihkan dulu wajahnya menggunakan tisu basah. Itu biar apa Mbak? Ini biar kan biasanya dicukur. Ini nggak dicukur tapi dilem. Ini buat kerapihan nanti hasilnya. Ya nggak akan kelihatan ini berantakan gitu loh alisnya. Ini walau sebenarnya sih ya, kalau makeup biasa sih nggak harus dilem ya, cuma ini kan karena private kan, jadi biar Arihnya juga tahu nih proses lemnya itu gimana gitu loh. Ini lem bulu mata biasa kan Mbak? Lem bulu mata biasa, ini merek expert. Nah, dan lem bulu mata ini harus benar-benar kering. Jadi jangan sampai nanti ini lem bulu matanya belum kering, sudah ditempel foundation. Di sini akan menggumpal, di sini akan menggumpal, jadi kelihatannya nggak rapi. Gitu. Nah setelah ini, telah dibersihkan, pakai Studio Tropic, tutup matanya ya Mbak. Ya, itu dikeringin. Nah ini tuh untuk mempercepat pengerjaan kita sebenarnya, makanya bawa ini. Nah step berikutnya itu kita ke serum. Ini serumnya udah mau habis. Serum sama primer beda? Beda. Kalau serum itu buat mengkondisikan kulit dia yang tadinya misalnya kering itu jadi lembab. Jadi kita mengkondisikan muka tuh harus lembab gitu, biar makeupnya lebih bagus. Walaupun mukanya berminyak juga Mbak harus pakai itu? Kalau aku saranin iya. Nanti yang berbeda adalah di base-nya. Iya. Kalau untuk berminyak sama yang kering itu di base-nya. Kalau untuk serum sih semuanya masih sama. Nih. Kalau untuk ini kan makeup pesta ya, maksudnya basic gitu ya. Ini aku pakainya ini apa ya namanya, Embryolisse. Aku pakainya Embryolisse. Apa itu? Ini kayak semacam bisa jadiin base, bisa dijadikan pelembab. Kalau untuk wedding ini sebagai pelembab, tapi kalau untuk makeup pesta bisa sebagai primer. Gitu. Oh ya mungkin ada yang nggak tahu nih Mbak, kenapa penting banget pakai primer?
Ya, penting banget primer itu karena untuk mengkondisikan wajahnya klien itu menjadi lebih bagus, sehingga kalau kulitnya jadi lembab, dia akan lebih berpengaruh di ketahanan foundation. Itu sih, primer itu penting banget. Tapi kalau flawless juga nggak sih, Mbak? buat flawless, iya ada yang kalau misalnya ya sebenarnya sih flawless atau enggaknya itu tergantung dari warnanya foundation. Jadi bukan karena bergantung pada base-nya atau primer, itu bukan. Jadi warna foundation flawless itu sih. Ini aku pakai ini apa sih namanya ini, feeders ini aku kasih tahu kalau untuk yang pemula ya. Kalau pemula kan kalau beli feeders ini lumayan nih, bisa pakai sabun batang. Sabun batangan? Iya, sabun batangan ini kayak Lifebuoy itu bisa. Nah ini untuk merapikan alis dulu, jadi alisnya dia nggak nggak berantakan. Kita bikin dia tidur, kalau istilahnya orang mau tuh ditidurkan alisnya. Tidurkan. Ini kalau nggak punya feeders bisa pakai sabun batang. Setelah tidur nih alisnya, kita buat bingkai. Jadi alis itu di sini nih kita buat bingkai, dan caranya ada rumusnya bikin alis itu. Jadi rumus itu bukan hanya rumus matematika. Ini cara yang bikin rumusnya ya. Jadi dari sini ke sini dititikin, dari sini ke sini dititikin. Nah ini ke sini, di tengah-tengah mata dititikin, baru dari sini ke ujung mata dititikin. Habis itu dibingkai. Boleh ngadep sini lagi. Soalnya aku nggak bisa nih soalnya. Nah, tinggal bingkai aja. Bikin bingkai, disambungin ke yang tadi. Nah, ini kan tinggal kita giniin. Nih, kita buat bingkai, terus tinggal kita jalan. Nah, jadiin satu. Gitu. Nah, biasanya kalau yang baru pemula, biar sama antara kiri dan kanan, itu dibuat jembatan Shiratal Mustaqim. Oh iya, bener. Gabung tuh nih, saya tarik, nah, gitu kan, sini tarik. Nah, jadi jembatan Shiratal Mustaqim. Sama sih, tinggal diikutin aja. Yang tadi apa namanya, rumusnya ya. Nah, setelah jadi bingkainya, kita rapihin menggunakan concealer. Concealer di sini aku menggunakannya Naturator nih, kayak gini. Naturator nomor 151. Nah, ini caranya agak sini ya, ini di bawah. Set. Dirapihin dulu-dulunya. Dia harus di blend dulu supaya nanti dia tidak tidak gumpal-gumpal gitu loh pada saat nanti kita terapin foundation. Kasih foundation. Nah, kalau foundation aku ini sudah aku mixing. Jadi ada 3 foundation yang aku pakai. Ini Revlon, terus udah gitu Makeover sama Naturator. Jadi ini 2 botol Revlon sama 1 botol Makeover dan 1 segini untuk Naturator. Kita biarin dulu sampai setengah kering. Kita semprot. Kalau kita nggak pakai kontur dalam di hidung, begitu foto dia kayak hantu nggak ada hidungnya. Di situ kita pakai ini Jafra. Ini yang pakai yang Spitz Cashmere. Ini udah mau habis sih, tadi lupa bawa yang baru ada di rumah. Ini dipakai di sini untuk di blush on. Kenapa kita pakai ini? Karena biar blush onnya itu lebih tahan lama. Lebih tahan lama, dan juga pada saat kita pakai yang blush on powder itu nggak perlu terlalu banyak. Nah, habis ini setelah dipakein blush kering gini, kita pakai yang bekas tadi kita anuin foundation. Kita blend lagi, jadi biar tidak terlalu kelihatan menggunakan
Nah, setelah semuanya rapi, kita akan kunci foundationnya. Nah, sudah seperti ini, kita pakai ke bedak tabur. Nah, bedak tabur ini harus lihat atas. Nah, ini kan ya. Sebelum kita melanjutkan dikunci foundationnya, ini kan di bawah mata ada yang keriput-keriput ya. Ini harus kita rapikan dulu. Biasanya yang punya smile lines itu juga biasanya dia retak. Jadi pada saat sebelum kita kunci, kita harus pastikan sama dia, Mbak, jangan bicara dulu ya, jangan ngomong dulu ya. Ngaruh ya, Mbak ya? Ngaruh, karena apa? Nanti bakal pecah. Yang bikin retak, bikin crack, bikin pecah itu adalah itu. Nah, di kelopak mata ini juga harus dihilangin dulu kerutannya. Ngaruh ya, Mbak, ke eyeshadow ya? Iya dong, kan nanti biar jadinya rapih gitu loh. Nggak enak melihatnya kalau nggak rapih tuh. Makeup ini kan kuncinya adalah di kerapihan. Ini kenapa kita pakai kuas ini? Jadi untuk memperhalus hasil lukisan. Nah, habis itu kita pakai yang powder yang ini padat. Kenapa aku punya 3 warna? Karena memang harus punya 3 warna minimal, karena kulit wajah kan beda-beda. Nah, ini tuh bawah highlight, ini harus yang pakaian lebih terang. Nah, untuk yang di blush on itu sisa-sisanya aja. Habis ini kita langsung masuk ke eyeshadow. Eyeshadow ini pakai eyeshadow yang dasar dulu, jadi yang warnanya natural ya kalau biasanya ya. Nah, tutup matanya, dan ini cara menggerakkan kuasnya adalah diputar. Biasanya Mbak pakai 3 warna atau 2 warna? Biasanya tergantung sih. Kita lihat yang acaranya dulu, acara kliennya mau yang kelihatan natural atau dia ada acara malam atau dia wedding, beda-beda. Kalau ini aku cuma pakaiin 2 warna sama nanti 1 glitter aja. Katanya ini aku pakai warna coklat. Kalau biar kelihatan natural kita pakainya warna coklat. Ini sebenarnya untuk menaturalkan mata sih, jadi kelihatan matanya tuh lebih tegas, kelihatan lebih bulat gitu. Pakaiin glitter aja dikit. Nah, itu kita pakaiin lem bulu mata. Nah, untuk lem bulu mata ini habis dilem jangan langsung ditempel, jadi nunggu setengah kering dulu. Nah, ini lemnya di sini ya, pasangnya. Nah, jangan like dulu ya. Nanti kalau enggak dia lemnya nempel di eyeshadow, terus nanti jadi nempel-nempel. Aku akan pakai 2 bulu mata. Nah, ini harus diukur dulu ya, sebelum dipasang harus diukur dulu. Diukur, oke sudah pas, kita lem di sini. Lalu menggunakan bulu mata ini, jangan dibiarkan model ini merem, tapi harus lihat bawah. Buka mata, agak nunduk dikit. Nah, lihat bawah ya. Nah, pasangnya itu di tengah-tengah dulu ya. Tengah-tengah dulu, baru ke depan, baru ke sini. Ya, habis itu ditahan sampai dia nempel dulu, baru diangkat, dijengotin. Aku akan pakai 2 bulu mata. Nah, biasanya bulu mata ini akan membuat klien itu kedip-kedip. Kalau kedip-kedip atau menangis, bakal riskan lepas kalau misalnya lemnya belum kering. Nah, ini dari sini, oleh sini. Nah, dari ujung telinga sini ditarik sampai ke sini. Ini kenapa kita harus pakai bronzer? Kan tadi kan kelihatannya putih banget nih. Nah, dia buat menyeimbangkan biar nggak terlalu kelihatan putih banget. Nah, di sini kita pakaiin blush on. Ini aku pakai Ines. Ines ini DP-nya MAC.
itu kita ombre warna merah. Ini lip gloss. Jadi biar nggak kelihatan terlalu kering banget. Jangan dibuka dulu. Lihat atas, lagi. Oke teman-teman, ini hasil make up hari ini dan hasilnya itu cantik banget dan flawless banget tentunya. Sampai aku nggak bisa ngenalin wajah modelnya sebelum di make up. Dan mungkin Mbak Tia ada tips dan trik terakhir nih buat teman-teman. Jadi di sini aku mau ngasih tips nih bagi kalian yang kulitnya berminyak. Sebelum kalian melakukan make up dan setelah membersihkan wajah, jangan lupa dikompres es batu. Karena es batu itu penting banget buat mengunci minyak selama kurang lebih 4-8 jam. Gitu. Jadi itu tipsnya ya. Terus juga kalau misalnya sudah selesai bermake up, kalau berkeringat jangan dilap pakai tisu. Gitu. Karena sentuhan tisu akan membuat crack. Gesekan ya. Gesekan itu akan membuat crack. Kalau misalnya keringatan bisa diambil cuma airnya aja atau pakai kipas. Jadi sampai keringatnya mengering. Udah itu aja tipsnya biar makeup kalian tetap awet. Wah, pasti berguna banget nih Mbak tipsnya buat aku dan juga teman-teman. Terima kasih banyak buat Mbak Tia yang hari ini udah mau repot-repot banget ngajarin aku. Aku dapat banyak ilmu baru hari ini. Semoga ini bisa jadi amal jariah buat Mbak Tia dan juga ladang pahala buat Mbak Tia. Dan mungkin sekian dulu video aku hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya.